Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau ada
bukan dari kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu hebat akan setiap kehidupan kita. Siang hari ini, bawa hatimu yang terlebih sebagai korban syukurmu lewat pujian. Roh Kudus, ambil alih kehidupan kami saat ini, untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau beracara dari awal pertengahan hingga akhir ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, mengalir di tempat ini. Kami mengalami kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang letih lesu Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami. Kami yang datang dengan sakit Tuhan, Kau akan menyembuhkan Tuhan. Kami dengan keadaan yang kurang Tuhan, Kau akan cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Segala kemuliaan hormat bagi Allah kita. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu, pujianmu. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku dengan jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semuanya hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua Tuhan, sama-sama kita akan ajaibkan Tuhan. Ajaibkan Tuhan, agungkan berkata, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memberikan selamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Kekuatan Tuhan. Amin. Katakan. Dengan jiwa dan pengharapan ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Roh Kudus katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Everybody, Philippines Church, katakan, Tuhan, amin. Berkuasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib. Amin. Aku kan berkata, sama-sama katakan. Kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tanganmu di atas kepala sama-sama bagi Tuhan.
Tuhan agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kebenaran, kuasa. Siap menari bagi Tuhan. Saudara boleh loncat. Sama-sama kata. Amin. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, kuasa. Memberikan selamanya. Selagi-lagi kau katakan apa Tuhan. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku yang berkuasa. Memberikan selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sore-sore yang lebih meriah lagi. Dahsyat keagungan bagi nama Tuhan. Siapa yang layak terima lawatan siang hari ini? Roh Kudus melawat setiap hati kita saat ini. Tak terhempas nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Takkan takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Suka ajaib namanya. Roh Kudus. Kudus membakar setiap kami. Lekat hujan mujizat terjadi. Kuasamu Nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Bercurah kuasamu. nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Kan terjadi. Katakan langkah takkan terhenti. Berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Suka ajaib namanya. Roh Kudus. Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Lekat hujan Mujizat terjadi. Mengalir, mengalir kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh. Curah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama kita mau nyanyikan Tuhan. Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan. Oh eh oh 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 eh oh. Sama. Oh eh oh 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 eh oh oh oh. Woo. Oh eh oh oh. Everybody. Oh eh oh 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 eh oh oh. Kita katakan oh eh oh. Oh eh oh.
Yang percaya katakan amin. Angkat tinggi tangannya sama-sama. Tepuk tangan sama-sama ya. Yes, belum kompak. 1, 2, mengalir kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan, ku nyanyi. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih kenceng lagi, lebih keras. Ngalir. Ku nyanyi. Oh, 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 tercurah. Siap-siap ya. Hari ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari siapkan hatimu lebih lagi. 1, 2, go. Tercurah kuasa-Mu, menyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Kuasa itu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi hadirat-Mu. Haleluya, lebih sorakan lagi lama ya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap hati kami Tuhan, kami persilakan duduk-duduk kembali. Yes. Terima kasih Tuhan atas keselamatan-Mu. Kami mau bawa hati kami. Roh Kudus, ajar kami mengerti, Kau yang memberikan kami pengertian, Kau yang memberikan kami teguran untuk setiap kami Tuhan. Kasih Allah yang tak ada berkesudahan selalu baru setiap hari. Apapun yang kami miliki, harta, kedudukan, jabatan yang kami sudah punya Tuhan, tidak pernah melebihi kasih-Mu Tuhan. Tak terbanding Tuhan kasih-Mu atas kehidupan kami. Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua yang dapat
saya undang kita bangkit berdiri. Hallelujah.
kasih Tuhan. Shikara lama 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 ya ku. Shikara lama ya shikara lama 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 ya siki. Shikara lama ya shikara lama 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 ya siki. Shikara lama 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 ya siki. Tuhan sungguh baik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan sungguh baik. Tuhan teramat baik dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang selalu memimpin hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Syukur Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami dalam kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang akan pengenalan akan Allah. Kami menaklukkan dan menawan segala pikiran kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, pimpin kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat worship team. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baiknya, amin. Ya, kita mau belajar firman Tuhan siang hari ini. Ya, dengan tema rahasia kemenangan Daud. Ya, kisah Daud ini kisah yang tidak asing. Ya, kita sering mendengar tentang Daud. Ya, kita sudah banyak mengenal tentang kisah Daud. Ya, kemarin di Komsel Badminton saya kasih tebak-tebakan Bapak Ibu Saudara. Siapakah ayah Daud? Ayo, yang bisa jawab saya kasih jelly. Gak ada yang bisa jawab. Om, depannya apa Om? Depannya huruf I. Iskandar Om gitu. Bukan Iskandar ya. Iskandar gak punya anak Daud. Ya, kita belajar firman Tuhan tentang rahasia kemenangan Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ambil dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Gelap sekali ya. Mestinya tulisannya saya ganti putih kemarin. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang menjadi raja bagiku. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita mengenal Daud, ya, kita mengagumi Daud. Ya, kita mendengar cerita Daud karena apa? Keberaniannya melawan Goliat. Ya. Karena kepandaiannya dalam berperang. Ya, kita mengenal Daud, orang yang mengalahkan raksasa yaitu Goliat. Ya, kita mengenal Daud, kekuatannya menghadapi tantangan ketika dia dikejar-kejar sama Saul.
kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya rahasia kemenangan Daud hingga dia bisa mengalahkan Goliat? Apa sih rahasianya di balik semuanya itu? Apakah karena kekuatannya Daud? Apakah karena kecerdasannya Daud? Apa di balik rahasia kemenangan Daud, Bapak Ibu Saudara? Ya, rahasia kemenangan Daud itu dimulai di 1 Samuel 16 ayat 13. Berkata, Roh Tuhan berkuasa atas Daud mulai dari hari itu dan seterusnya. Jadi Daud menang bukan karena dia hebat. Daud menang bukan karena dia pandai main ketapel. Kayak Aldo mungkin ya. Aldo tuh pintar main ketapel itu. Ya. Tetapi karena Roh Kudus yang berkuasa dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus yang berkuasa dalam diri Daud. Daud menang bukan karena dia ahli berperang. Daud mengalahkan Goliat bukan karena batunya. Oh, mungkin Daud pakai batu akik, Bapak Ibu ya. Daud mengalahkan Goliat bukan karena mungkin orang berpikir oh ya karena dia lihai. Tapi rahasia kemenangan Daud itu terjadi ketika apa Bapak Ibu? Pengurapan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengubahkan Daud. Alkitab berkata Roh Tuhan berkuasa atas Daud mulai saat itu dan seterusnya. Roh Tuhan berkuasa atas Daud mulai saat itu dan terusnya dan seterusnya. Itu adalah titik perubahan Daud. Dan kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Ya, banyak orang mungkin berpikir oh Roh Kudus itu ada bekerja di Kisah Para Rasul di perjanjian baru. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 34 Roh Tuhan menguasai Gideon. Dan di Samuel tadi Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi Roh Kudus itu sudah bekerja sejak hari penciptaan. Sejak awal dunia diciptakan Roh Kudus sudah ada Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar. Jadi kemenangan Daud itu bukan soal keberanian. Tapi buah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Kemenangan Daud itu bukan soal keberanian, tapi buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, Aku telah mendapat Daud bin Isai. Isai ya, bukan Iskandar. Ya, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa sih Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya dilakukan Daud? Apa sih yang diperbuat Daud hingga Tuhan bilang orang yang berkenan di hatiku? Seorang yang berkenan. Dan hanya sama Daud loh Tuhan bilang seperti itu. Seorang yang berkenan di hatiku. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Daud? Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Apa yang Daud lakukan sehingga Tuhan bilang seperti itu? Karena satu Bapak Ibu Saudara, karena Daud itu hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Ada sebuah prinsip yang bagus Bapak Ibu Saudara. Ya. Prinsip rohani yang sederhana tapi sangat memberkati. Dengan siapa kita bergaul kita akan serupa. Setuju Bapak Ibu? Ya. Ketika kita bergaul dengan orang yang pemarah, ya kita gampang marah pasti. Ketika kita bergaul dengan orang yang penjudi, mungkin kita bisa ikut judi. Ketika kita bergaul dengan orang pemabuk, ya kita mungkin bisa ikut mabuk. Dengan siapa kita bergaul kita akan serupa.
Siapa bergaul, Amsal berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, kekuatan bergaul itu begitu kuat Bapak Ibu. Ya, misalnya, ya contoh yang paling gampang nih, ketika kita main sama teman kita yang punya logatnya ngapak-ngapak Bapak Ibu. Ya, yang punya logat ngapak-ngapak itu orang mana? Ya, Purwokerto misalnya, ya, ngapak-ngapak ya. Ketika kita bergaul dengan mereka secara nggak sadar kadang logat kita ikut sama mereka. Nyongki ora galak. Ya, mong suarane kenceng kayak toa misalnya. Ya, logat kita bisa ikut sama mereka. Meskipun kita hanya bermain dengan mereka 1-2 jam. Kekuatan bergaul itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dengan siapa kita bergaul, kita akan serupa. Begitu juga ketika kita bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu. Karakter Tuhan itu pasti akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dilakukan Daud. Coba lihat, tengok kiri kananmu. Ini orang yang bergaul dengan Tuhan apa bergaul dengan setan? Coba dilihat Bapak Ibu ya. Oh, kalau Minggu Tuhan, Senin sampai Sabtu setan. Tolak dalam nama Yesus ya. Daud adalah contoh orang yang bergaul karib dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Harusnya. Betul? Harusnya ada yang berubah. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang berubah dari Daud ketika dia bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, pergaulan Daud dengan Tuhan itu mengubahkan hatinya Bapak Ibu. Kenapa mengubahkan hatinya? Kita mengenal Daud itu dia sebagai seorang gembala. Ya, gembala kambing domba, bukan gembala sidang. Ya, gembala kambing domba ayahnya. Di padang Daud sendiri, dia merenung, dia menyembah Tuhan, dia berbicara, dia berdoa, dia mendengar suara Tuhan. Mazmur 23 ayat yang pertama, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perubahan hati Daud itu terjadi ketika kita bisa lihat perubahan hati Daud itu ketika dia berkata ini Bapak Ibu. Kita mengenal Daud itu sebagai gembala yang hebat. Ya. Daud itu menyadari dia bukan gembala yang hebat. Dia seorang domba yang butuh dituntun. Orang melihat Daud mungkin dia gembala yang hebat karena dia pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Tapi dia menyadari Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak melihat dirinya sebagai pusatnya. Dia tidak melihat dirinya sebagai domba, sebagai gembala yang terbaik. Dia mengakui bahwa dirinya adalah domba yang butuh tuntunan. Artinya apa? Dia menempatkan Tuhan sebagai pemimpin atas hidupnya. Tuhan itu gembalaku. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan kita? Kesuksesan yang kita dapat, pencapaian yang kita peroleh. Apakah kita bisa bilang itu karena Tuhan gembalaku? Atau kita bilang ya itu karena keahlianku, itu karena kehebatanku. Tuhan tahu hati kita Bapak Ibu. Pergaulan dengan Tuhan ini mengubahkan hati Daud. Pergaulan dengan Tuhan akan membawa kita mengakui bahwa sumbernya adalah Tuhan. Bukan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita terbatas. Ya, pergaulan dengan Tuhan itu akan membawa kita mengakui semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ya. Karena Tuhan Bapak Ibu.
Kita ada saat ini karena Tuhan baik. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Betul Bapak Ibu? Kita ada itu hanya karena Tuhan baik. Bukan karena kekuatan kita. Bahkan Daud ketika dia dipilih, dia diurapi sama Samuel. Secara manusia bisa membuat Daud tinggi hati enggak Bapak Ibu? Bisa. Ya, secara manusia Daud bisa sombong enggak? Bisa besar kepala enggak di hadapan kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya enggak dipilih loh. Tapi Daud yang dipilih. Dia dipilih secara khusus oleh Tuhan yang akan jadi raja Israel. Ia lebih unggul dari kakak-kakaknya. Secara manusia kakak-kakaknya jauh lebih kuat, lebih pengalaman. Daud bisa mengambil sikap sombong. Tapi Daud tidak melakukan itu Bapak Ibu. Karena apa? Hatinya sudah diubah sama Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan. Sumbernya itu adalah Tuhan. Bukan Daud. Setelah Daud diurapi sama Samuel, apakah Daud langsung menjadi raja? Enggak. Dia kembali menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia kembali menggembalakan. Daud tidak mengumumkan dirinya sebagai calon raja. Dia tidak menyombongkan diri di hadapan kakak-kakaknya. Ini Bapak Ibu, sikap hatinya benar. Pergaulan Daud dengan Tuhan itu mengubahkan hati Daud. Hatinya tidak berubah sombong. Ketika apa? Statusnya sudah berubah. Dia tetap rendah hati. Ya, inilah tanda hati yang benar Bapak Ibu. Tidak sombong atas keberhasilan, tidak membanggakan dengan kemampuan, tapi menyadari semua karena Tuhan. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh Bapak Ibu, semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan membawa kita naik, ya tetap rendah hati Bapak Ibu, jangan sombong. Semua karena Tuhan. Saat kita dipercaya memimpin, ya saat kita dipercaya memimpin komsel, ya saat kita dipercaya memimpin yang lain, kita sadar bahwa kita orang yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, ketika kita diberkati Tuhan, kita bisa bilang karena Tuhan gembalaku, bukan karena aku. Hati kita Bapak Ibu, jaga hati kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati, siapa yang jaga hati Bapak Ibu? Kita. Jaga dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Berarti apa? Jogone tenanan, waspada loh. Dari situ baru terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Jaga hati yang seperti apa? Sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Pergaulan dengan Tuhan mengubahkan hati Daud. Yang kedua, pergaulan dengan Tuhan mengubahkan cara pikir Daud. Apa yang berubah dari cara pikir Daud? Cara pikir Daud. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ketika Saul dan seluruh Israel gentar melihat Goliat, Daud melihat dengan cara yang berbeda. Saat Saul dan Israel takut, mereka melihat apa? Bangsa Israel dan Saul melihat ukuran raksasanya. Berapa ukuran tingginya Goliat? 2,9 meter. Bangsa Israel melihat ukuran raksasanya, melihat apa? Persenjataannya, melihat apa? Resiko kekalahannya. Itu yang dilihat sama bangsa Israel. Tapi Daud melihat ini.
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Cara pikir ini lahir dari mana Bapak Ibu Saudara? Cara pikir ini lahir dari kedekatannya Daud dengan Tuhan. Daud bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Daud bisa melihat dari cara pikir yang berbeda. Orang yang bergaul dengan Tuhan tidak dikuasai oleh rasa takut. Cara pikirnya berubah karena ia tahu dengan siapa ia berjalan. Amin Bapak Ibu. Daud ngerti dengan siapa dia berjalan. Sama Bapak Ibu, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita mestinya tahu dengan siapa kita berjalan. Tantangan apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan, kita tidak takut Bapak Ibu. Amin. Kita tidak takut. Daud tidak mengandalkan strategi pribadinya. Dia tidak punya pengalaman berperang. Wong setiap hari mengembalakan kambing domba. Tapi ketika Daud mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalahkan Goliat. Daud berulang kali dicatat di Alkitab, dia selalu bertanya sama Tuhan. Di 1 Samuel 23 ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu. Berulang kali Daud berperang, dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan aku maju enggak? Kalau secara pengalaman sudah pasti jago, dia sudah banyak sekali menang. Tapi dia tidak pernah mengandalkan pengalamannya. Dia selalu nanya. Ia selalu nunggu arahan Tuhan. Ia selalu nunggu Tuhan. Tuhan serahkan enggak? Ia tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia melihat masalah selalu dari sudut pandangnya Tuhan. Makanya itu yang membuat Daud berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang kita kebalik. Seringkali kita ngambil keputusan dulu dengan kekuatan kita. Nek wis mentok lah kita tanya Tuhan. Bener gak Bapak Ibu? Ya gak? Seringkali kita ngambil keputusan dulu. Wah inilah, ini. Kita ambil keputusan dengan pengalaman kita, dengan kekuatan kita. Kita gak ngandalin Tuhan, kita gak tanya sama Tuhan. Akhirnya mentok, buntu. Pas buntu kita bilang, Tuhan aku mengandalkan Tuhan loh. Tuhan beri aku hikmat. Kebalik Bapak Ibu, mestinya dari awal kita andalin Tuhan. Bukan ketika kepentok baru ngandalin Tuhan. Tanya Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita mau ambil. Daud ini hidupnya penuh dengan firman. Mazmur 27 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Pandangan Daud berubah dari pandangan manusia menjadi pandangan iman. Sama Bapak Ibu, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatunya dari cara pandang Tuhan. Kita bisa melihat segala sesuatunya dari cara pandang iman. Secara manusia ini gak mungkin Tuhan. Tapi bersamamu aku tahu dengan siapa aku berjalan. Aku pasti bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara pandang Daud berubah. Cara pikirnya berubah. Bahkan ketika ia dikejar-kejar Saul, Daud bisa aja merasa pahit. Aku ki wis diurapi menjadi raja katanya. Tapi kok aku malah dikejar-kejar meh dipateni. Aku malah dikejar-kejar mau dibunuh. Dia bisa aja komplain sama Tuhan. Tuhan, katanya aku diurapi, lah kok aku malah mau dibunuh. Tapi Bapak Ibu, pergaulannya Daud dengan Tuhan itu merubah cara pikir Daud. Daud berpikir Tuhanlah yang melatih dirinya. Tuhan sedang melatih hatinya. Tuhan sedang membentuk karakternya untuk menjadi seorang raja. Tuhan sedang mendewasakan dia.
Taunya dari mana? Kitab Mazmur itu ditulis. Ya Tuhan, Daud berulang kali berkata, Tuhanlah pembelaku. Ketika dia dikejar-kejar Saul, Daud bilang, Tuhanlah pembelaku. Tuhanlah yang mengajar tanganku untuk berperang. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Cara pikirnya Daud berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini dari pengenalan dia akan Tuhan. Sama Bapak Ibu, kehidupan kita, cara pikir kita akan terus diubah ketika kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu gimana? Nanti kita bahas. Yang berikutnya, pergaulan dengan Tuhan itu mengubahkan respon Daud terhadap dosa. Daud bukan manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, kita tahu. Ia pernah jatuh di dosa berzina dengan Batseba. Ya, setelah Daud berzina, dia tahu Batseba mengandung. Daud berusaha menutupi dosanya dengan cara yang halus, Bapak Ibu. Ya, kita tahu ceritanya. Ia memanggil Uria pulang dari medan perang berharap Uria tidur dengan istrinya sehingga anak itu biar terlihat sah. Ya, itu yang terjadi. Tapi rencana itu gagal. Akhirnya Daud menyuruh Uria ditempatkan di barisan depan perang supaya apa? Mati terbunuh. Ini responnya Daud pertama ketika dia berbuat dosa. Dengan kata lain apa? Daud berusaha menutupi dosa dengan dosa. Dan inilah tahap yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berbuat dosa itu cenderung melakukan pembenaran. Ini tahap yang paling berbahaya. Kita mesti tahu ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah sifat alami manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, respon pertamanya itu pasti bukan mengaku. Kecenderungannya seperti ini. Kecenderungannya mulai membenarkan diri, melindungi dirinya, menyembunyikan kesalahannya, dan menyalahkan orang lain. Dan itu yang terjadi sama Adam dan Hawa. Waktu memakan buah yang dilarang. Ya, Tuhan bilang, Adam berkata, perempuan yang kau berikan itu Tuhan. Adam nyalain siapa? Hawa dan Tuhan. Bukan cuman Hawa yang disalahin, perempuan yang kau berikan itu Tuhan. Setelah itu Hawa berkata apa? Ular itu yang memperdaya aku. Gak ada yang berkata, iya Tuhan aku salah. Gak ada. Dan itulah responnya Daud, Bapak Ibu. Kita mau lihat respon Daud diubah di sini. Ini menunjukkan kecenderungan manusia. Ketika dia berdosa, dia akan merasa malu, takut, menyembunyikan dan membenarkan diri. Tapi kita lihat pergaulan dengan Tuhan mengubahkan respon Daud. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan di 2 Samuel, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ada sebuah respon yang diubah di sini. Respon Daud berubah ketika dia ditegur. Ia cepat kembali kepada Tuhan. Dia cepat kembali kepada Tuhan. Ketika hatinya ditegur, ia mau menerima tegurannya. Berbeda dengan Saul, Bapak Ibu. Ini yang membedakan Daud dan Saul. Apa responnya Saul ketika Samuel menegur Saul atas ketidaktaatannya? Apa yang dilakukan Saul? Saul mulai beralasan. Loh, rakyat yang memaksa. Aku hanya ingin mempersembahkan korban. Aku hanya ingin menyenangkan Tuhan. Responnya Saul apa? Membela dirinya.
Apa bedanya dengan Daud? Daud langsung mengakuinya, ya aku berdosa. Daud tidak lagi membenarkan dirinya. Daud tidak lagi membela dirinya. Daud berkata, ya Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Responnya Daud berubah. Pergaulan dengan Tuhan mengubah respon Daud terhadap dosa. Saul fokusnya di mana? Saul itu fokusnya di nama baiknya dia. Aku sudah berdosa, tapi hormatilah aku di depan bangsaku. Fokusnya Saul dirinya sendiri. Dia merasa dia paling penting, dia lebih pilih terlihat hebat. Tapi Daud, ketika Nathan menegur Daud di Mazmur 51, ya, Daud bukan hanya berdoa, Daud menjerit, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Bangunlah hati yang tahir, perbaharuilah batinku. Ini bedanya Bapak Ibu, orang yang bergaul dengan Tuhan. Daud tidak takut kehilangan tahta, tapi dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Daud ngerti hadirat Tuhan itu jauh lebih berharga daripada nama baiknya dia. Daud berhenti membenarkan diri dan responnya berubah dari hati yang membenarkan diri menjadi hati yang cepat bertobat. Daud diampuni Tuhan Bapak Ibu, diampuni. Tapi kita mau lihat ada konsekuensi dari dosa yang tidak bisa dihindari sama Daud. Daud diampuni, tapi konsekuensinya saya bacain Bapak Ibu. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau menghina aku. Konsekuensi itu tetap terjadi Bapak Ibu, tetap terjadi. Daud diampuni. Tapi Tuhan itu setia dan adil. Dia setia mengampuni dosa kita, setia. Dia adil, adilnya apa? Konsekuensinya kita pasti ngalami. Tuhan gak ngilangin konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anak-anak Daud saling membunuh. Absalom membunuh Amnon. Absalom memberontak terhadap ayahnya. Keluarga Daud tidak benar-benar damai setelah dosa itu. Konsekuensi itu pasti terjadi. Ketika orang membunuh misalnya, dia ngaku bertobat di hadapan Tuhan, diampuni Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan menghapus hukumannya sehingga dia tidak dipenjara? Ya enggak. Dia pasti akan menjalani hukumannya di penjara. Tapi kita ngerti Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi konsekuensi itu pasti terjadi Bapak Ibu. Karena itu adilnya Tuhan. Tuhan tidak menghilangkan konsekuensinya. Setiap dosa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Bukan Tuhan itu jahat, bukan. Tapi itu akibat dari dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Tahu ya perbedaannya Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang jahat, tapi itu akibatnya. Siapa sih yang gak pernah jatuh di dalam dosa? Semua orang pernah jatuh. Siapa yang gak pernah gagal? Semua pernah gagal. Tapi apa respon kita Bapak Ibu ketika kita gagal? Datang sama Tuhan. Tuhan, aku gagal. Gak usah benarkan diri, gak usah mela-mela diri. Tuhan, aku minta ampun. Tapi kan itu karena dia gini duluan Tuhan. Enggak, itu membela diri namanya. Kalau kita berdosa, kita gagal, Tuhan aku gagal, ampuni aku, titik. Gak ada tapinya. Kalau kita masih ada tapinya, itu masih membenarkan diri Bapak Ibu. Ubah respon kita, gak pakai alasan lagi. Tapi kan dia mulai duluan Tuhan. Tapi kan dia nyakiti aku duluan Tuhan. Gak ada alasan Bapak Ibu. Akui di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Respon manusia berdosa ini tadi Bapak Ibu.
Yang berikutnya, yang keempat. Pergaulan dengan Tuhan mengubah Daud menjadi seorang yang penuh kasih. Nah, ini Bapak Ibu. Daud belajar dari mana sih tentang kasih? Ya dari sumbernya. Dari sumbernya. Daud itu sering mengalami pengampunan Tuhan, pemeliharaan, kesetiaan dan belas kasih Tuhan. Ia dekat dengan Tuhan sehingga ia kenal hati Tuhan. Hati Tuhan itu penuh kasih. Apa yang Daud terima dari Tuhan, itulah yang dia berikan kepada orang lain. Mestinya sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita bergaul dengan Tuhan yang penuh kasih, yang keluar dari hidup kita itu mestinya kasih, bukan yang lain. Coba cek kiri kanan kita ini penuh kasih apa penuh kasus? Ya. Kalau penuh kasus ini salah bergaul nih sama Tuhan yang mana ini? Kasih Tuhan membuat Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak membunuh Saul, padahal ia punya kesempatan. Saul mengejar dia untuk membunuhnya. Tapi apa yang Daud katakan? Daud katakan, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud ngerti betul. Makanya hidup dia penuh kasih. Hanya orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan yang memperlakukan musuhnya seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Hanya orang yang penuh kasih Tuhan. Bahkan dicatat di Alkitab, Daud menangis ketika Saul dan Yonatan mati. Padahal Saul itu musuhnya. Coba kalau kita Bapak Ibu, orang yang kita benci mati, kita nangis siapa bahagia? Oh puji Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Daud hidupnya penuh kasih. Ia melihat orang lain dari sudut pandangnya Tuhan. Daud tidak lagi melihat orang lain dari kesalahannya mereka. Daud tidak melihat Saul dari kesalahannya. Daud tidak melihat Saul dari kelemahannya. Daud tidak melihat Saul dari perlakuan Saul terhadap dirinya. Tapi Daud melihat Saul dari sudut pandangnya Tuhan. Dia orang yang diurapi. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu meluap dalam diri Daud. Karena Daud bergaul dengan sumbernya. Dua Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu, seringkali kita melihat orang lain itu dari ukurannya kita. Firman Tuhan ajarin kita siang hari ini, gak boleh. Jangan melihat orang lain dari ukuran manusia. Jangan melihat orang yang bermasalah dengan kita dari ukuran manusia. Kita melihat dari ukurannya Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan mengubah cara pandang Daud terhadap sesama. Bahkan Daud memelihara hidupnya Mephiboset, cucunya Saul, seperti anaknya sendiri. Bayangin Bapak Ibu. Kakeknya membunuh dia, cucunya diopeni seperti anaknya sendiri. Itu kalau gak kasih dari Tuhan ya gak mungkin Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Daud hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan hidup kita? Gimana caranya biar Roh Kudus itu memerintah dalam hidup kita? Bagaimana sih caranya? Sama seperti Daud yang tidak sempurna. Tapi dia berubah, dia berjuang mengenal Tuhan lebih dalam setiap hari. Kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana membiarkan Roh Kudus memerintah atas hidup kita.
Yang pertama, berjuang melawan keinginan diri sendiri. Roh Kudus itu pengen memimpin hidup kita enggak Bapak? Kerinduan Roh Kudus itu rindu memimpin hidup kita enggak Bapak Ibu? Rindu. Tapi masalahnya kita itu juga pengen mimpin diri kita sendiri. Ini yang enggak bisa. Ini yang enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus rindu memimpin kita. Kemarin ada yang tanya WA ke saya, "Kok, kenapa Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa untuk tidak memetik pohon itu? Kan Tuhan mengasihi." Ya sama aja, kenapa Tuhan gak membiarkan aku supaya aku tidak menahan aku supaya aku gak jatuh di dalam dosa? Ya, mungkin kita ada yang bertanya-tanya seperti itu juga. Saya mau jelasin Bapak Ibu Saudara. Kasih yang murni itu, kasih itu menjadi murni kalau ada pilihan. Kalau enggak ada pilihannya, enggak bisa kasih itu menjadi murni. Ya, kalau manusia itu dipaksa mengasihi Tuhan, bukan kasih, itu hanya sebuah program atau robot. Tuhan enggak ciptain robot. Sini, nyembah aku dulu sini. Tuhan enggak seperti itu. Kasih itu tidak menjadi murni. Betul ya Bapak Ibu ya? Kasih itu tidak menjadi murni. Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan kita dengan kemampuan memilih. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk memilih mau taat apa enggak. Tuhan menciptakan kita dengan hati yang bisa merespon untuk memilih, bukan sekedar menjalankan perintah otomatis. Contohnya sederhana. Ya, jika pasangan kita ini ya, jika seorang mencintai kita karena dipaksa, itu bukan cinta, ya. Tapi kalau dia itu memilih kita, tapi sebenarnya tuh dia punya pilihan yang lain loh. Tapi dia kok mau memilih kita? Dia memilih kasihnya kepada kita. Padahal dia bisa pilih yang lain. Ya, pasangan kita itu mungkin waktu pacaran punya banyak pilihan. Tapi kenapa memilih kita? Karena kasih kepada kita. Betul Bapak Ibu? Dia enggak dipaksa. Nah, begitu juga Tuhan itu ingin apa? Kasih itu lahir dari hati kita. Tuhan enggak pernah paksa kita. Tuhan enggak pernah paksa kita. Tuhan enggak pengen apa yang kita lakukan itu sebagai sebuah kewajiban. Ini Bapak Ibu, orang banyak bilang itu kehendak bebas. Tapi perhatikan, kehendak bebas itu memperlihatkan kualitas cinta kita kepada Tuhan. Kehendak bebas kita itu mestinya memperlihatkan kualitas cinta kita kepada Tuhan. Kita punya pilihan mau taat apa enggak. Ketika kita mau memilih untuk taat, kualitas cinta kita sama Tuhan bertumbuh Bapak Ibu. Itu pilihan kita. Kehendak bebas itu memperlihatkan kita itu cinta sama Tuhan apa enggak. Kalau kasihnya Tuhan sama kita, berubah enggak? Enggak berubah. Dia sayang sama kita. Tapi kasihnya kita sama Tuhan ini berubah-ubah. Makanya kehendak bebas kita itu memperlihatkan kita ini mengasihi Tuhan apa enggak. Kehendak bebas kita ini yang menentukan kasihku sama Tuhan ini bertumbuh apa enggak. Bapak Ibu, kehendak bebas kita ini harusnya bukan untuk melakukan hal yang seenak kita. Kehendak bebas kita ini, inilah buktinya aku mengasihi Tuhan enggak. Kelihatan dari sini Bapak Ibu. Membiarkan Roh Kudus memerintah dalam hidup kita. Berarti apa? Menundukkan ego kita. Kita akan diperhadapkan sama banyak hal. Mau mengikuti keinginan daging apa keinginan roh. Ketika kita ikut keinginan roh, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengikuti keinginan daging, ada konsekuensi yang sedang kita temui. Ketika kita mengikuti keinginan roh, Tuhan senang gak Bapak Ibu? Senang. Kalau Tuhan senang sama kita, gak usah minta,
dikasih sama Tuhan. Respon kita Bapak Ibu menentukan. Mau ikuti kehendak sendiri apa kehendak Tuhan? Mau pilih marah apa milih mengasihi? Mau memilih membalas apa mau memilih mengampuni? Pilihannya kita. Tapi setiap respon kita, itu kan kehendak bebas kita. Setiap respon kita memilih kepada firman. Tuhan senang Bapak Ibu. Anakku mengasihi aku nih. Anakku kasihnya bertumbuh nih. Kasih kita bertumbuh. Semakin kita merespon kepada firman Tuhan, kasih kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Berjuang melawan diri sendiri. Kehendak bebas kita ini, kita mesti taruh dalam pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu. Sehingga apa? Roh Kudus, Engkaulah yang berkuasa atas hidupku. Serahin, bukan aku lagi. Roh Kudus Engkau yang memimpin aku. Yang kedua, terus mencari Tuhan walaupun kadang terasa berat. Pernah ngalami situasi ini Bapak Ibu? Pernah ngalami saat-saat yang seperti ini? Rasanya doa wegah. Karena banyak persoalan, rasanya mau membaca firman aja sulit. Di saat-saat seperti ini, apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Daud tetap bermazmur. Daud tetap cari Tuhan. Ketika dia diburu Saul mau dibunuh, dia tetap cari Tuhan. Rasanya mungkin berat. Tapi di saat kita lemah, disitulah waktunya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan tolong aku, bukan dengan kekuatanku. Terus cari Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, belajar taat meskipun sulit. Mengampuni itu sulit apa enggak Bapak Ibu? Sulit. Meninggalkan dosa yang kita sukai sulit enggak? Sulit. Berkata jujur apa berkata bohong? Lebih gampang mana? Belajar taat Bapak Ibu. Setiap ketaatan kita itu menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Setiap ketaatan kita yang kecil itu menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar? Aku mau mengasihi orang yang tidak mengasihi aku. Meninggalkan dosa yang terikat. Aku mau memilih taat Tuhan. Ini Bapak Ibu. Ketaatan itu dilatih, bukan sesuatu yang otomatis. Seperti Daud, kita tidak sempurna. Tetapi ketika kita terus membuka hati kepada Roh Kudus, Dia akan membentuk kita menjadi pribadi yang sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu harus dilatih. Itu enggak terjadi otomatis Bapak Ibu. Respon kita setiap hari itu menumbuhkan kasih Tuhan apa enggak? Semakin kita taat, semakin kita merespon pada firman, semakin kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, penyanyi boleh maju ke depan. Bangun kehidupan kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari Bapak Ibu. Bangun kehidupan doa, penyembahan kita, belajar firman Tuhan. Dan penting Bapak Ibu, miliki komunitas rohani. Yang belum gabung komsel bisa gabung komsel. Di komunitas rohani kita belajar firman. Ya, di komunitas rohani kita belajar banyak. Ya, belajar kuliner, ya, makan banyak hal. Ya, saya bisa tahu tempat makan yang enak-enak dari komsel Bapak Ibu. Selalu ada update info, ya. Bahkan kemarin saya di info di grup komsel di daerah Senden itu ada daging kuda.
taunya dari Komsel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, bangun komunitas rohani itu menolong kita. Ya. Ketaatan itu dilatih. Bukan sesuatu yang otomatis. Banyak orang mengilustrasikan Roh Kudus itu seperti Google Map, Bapak Ibu. Ya, kalau Google Map ngarahin kita mengeklik di satu tempat tujuan. Ketika Google Map bilang belok kiri, belok kiri. Belok kanan, belok kanan. Kalau salah rute putar balik. Tapi menurut saya Roh Kudus itu jauh melebihi Google Map, Bapak Ibu. Google Map itu kalau jalannya buntu, dia bilang apa? Rute tidak tersedia. Coba lokasi yang lain, rute tidak ditemukan. Tapi kalau Roh Kudus itu lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau kita nemuin jalan buntu, apa yang Roh Kudus lakukan? Aku buat jalan saat tiada jalan. Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin Bapak Ibu. Dan itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil respon, Bapak Ibu. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita ambil respon kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau merespon kepada firman. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan lihat Bapak Ibu, segenap jiwa aku mengasihi. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Dengan segenap hatiku, Tuhan aku cinta Engkau. Pegang firman Tuhan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu. Gembala akan berdoa untuk kita semua. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya merasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman-Nya dibela, firman-Nya ditinggikan. Pertama-tama kalau saudara belum pernah memanggil Yesus masuk di hatimu, ikuti doa saya sekarang. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, kasihani saya, ampuni dosa-dosa saya. Saya mengakui Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah di hati saya,
Sekarang ya Tuhan, tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan juru selamat saya. Selamatkan hidup saya. Pulihkan saya Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena saya tahu Tuhan hadir di sini. Sangat kuat hadiratnya. Tuhan sangat ingin bekerja. Saudara, putuskan sekarang siapa yang berkuasa atas hidupmu. Kau mengatur sendiri atau Roh Kudus mengatur? Waktu saudara serahkan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengatur, saudara akan melihat Roh Kudus jauh melebihi Google Map. Dia akan buat jalan saat tidak ada jalan. Tapi lepasin kuncinya sekarang, taruh di tangan Tuhan. Saya minta saudara yang mau berkata, Tuhan, ini kuncinya, bukan aku tapi Engkau. Maju ke depan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Aku mengasihi. Silakan maju di depan. Di altar. Yesus. Yang bilang Tuhan Yesus ini kuncinya, bukan aku, Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin. Dengan segenap jiwaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, amin Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Mari hamba-hamba Tuhan tumpangkan tangan, doakan. Segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong letakkan tangan di atas mereka. Saudara, ini serius saudara. Banyak kesulitan, banyak susah, banyak kerugian justru terjadi karena kita ngatur sendiri. Kita milih-milih sendiri. Apa bukti kalau Roh Kudus menguasai saya ketika respon saya adalah pas dengan firman-Nya. Jika saya membuat keputusan sesuai dengan firman-Nya, itu dia, saudara telah memilih, mengizinkan Dia berkuasa. Kalau Roh Tuhan berkuasa, dahsyat banget, dahsyat. Tidak terlambat saudara. Sekarang mungkin kacau, sekarang mungkin berantakan, tapi tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Kita bisa mulai hari ini, lepaskan kendalinya, serahkan ke Tuhan. Tuhan, kalau aku ngatur sendiri maut. Udah Tuhan, Kau ngatur aja Tuhan. Mungkin tidak terjadi perubahan seketika, tapi step by step Tuhan protect saudara dari semua yang saudara paling khawatirkan. Saudara izinkan, saudara ngatur sendiri maut, kerja mati-matian, habis untuk yang tidak berguna. Izinkan Tuhan ngatur. Bapa, ini kami Tuhan, kami mengakui kami sudah berjalan menurut keinginan kami dan hasilnya maut. Berantakan, gak karu-karuan. Waktu kami hilang banyak. Masa muda kami hilang banyak. Dan kami mendapatkan sedikit saja. Itu juga masih kacau Tuhan. Sekarang kami memutuskan seperti Daud, mengizinkan Roh Kudus berkuasa. Kami mau bergaul dengan Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan kami jadi mirip dengan Tuhan. Kami memberikan respon yang benar. Kami peka terhadap dosa.
Kami tidak kompromi, kami lebih mudah bertobat. Kami tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi melihat itu di dalam diri kami dan mengakuinya. Tuhan, ini kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hati kami. Take over seluruh hidup kami. Rule over, memerintahlah dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan. Siapa diberkati siang hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh serahkan kehidupan kita, biarlah Roh Kudus take over kehidupan kita. Amin. Biarlah kita berjalan bersama Dia terus setiap hari, setiap waktu. Amin. Dia memberikan jalan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan mengembalikan perpuluhan. Biarlah kita disucikan, dikuduskanlah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ambil alih kami, sehingga kami boleh berjalan setiap waktu bersama Engkau dalam tuntunan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan beroleh kemenangan Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik pada siang hari ini. Persembahan kami, ucapan syukur kami akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda Tuhan atas ucapan syukur dan persembahan yang mereka berikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa maut telah
Allah sumber kehidupan, pencipta alam semesta, Allah yang kami kagumi, biarkanlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkanlah segala yang bernafas tunduk dalam kuasa nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami menghormati Engkau sebagai Raja dan Penyelamat kami. Hosana bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Amin. kami sudah menerima berkat rohani melalui firman-Mu yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus bekerja ya Bapa, untuk memampukan kami ya Bapa. Amin. Kami siap ya Tuhan, kami siap membuka hati ya Bapa. Ubahkan hati kami ya Bapa. Kami tunduk ya Bapa dalam kuasa nama-Mu. Biarkanlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa yang akan memampukan kami. Dan biarkanlah kami belajar agar Tuhan berada di depan kami ya Bapa, untuk selalu memimpin kami. Dan kami selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat. Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan segala kehidupan kami. Amin. Langkah-langkah kami, masa depan kami ya Bapa. Amin. Kiranya Tuhan yang akan memimpinnya. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk negeri tercinta ya Bapa. Kami berdoa untuk penegakan hukum yang adil. Kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang duduk di dalam pemerintahan, kiranya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kiranya boleh membangun negeri ini dengan baik ya Bapa. Kami menyerahkan segala kasus-kasus di Indonesia ini ya Bapa, segala permasalahan di negeri ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami menolak segala pencurian, perampokan, segala kenakalan remaja ya Bapa. Kami tolak dalam nama Yesus. Segala roh untuk korupsi kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampuni negeri ini ya Bapa. Biarkanlah negeri ini mempunyai rasa takut akan Engkau ya Bapa. Biarkanlah Tuhan ulurkan tangan-Mu dan campur tangan untuk negeri ini ya Bapa. Biarkanlah rindu ini akan merindukan Engkau ya Bapa. Negeri ini akan berpaut dengan Engkau dan berharap penuh dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir ya Tuhan untuk memulihkan negeri ini ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Amin. Amin. Berkati para pelayan, berkati sekolah minggu, kaum muda, kaum Amin. remaja ya Bapa, orang tua ya Bapa. Mereka bersungguh hati untuk mencari Engkau, bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Ini saatnya kegerakan Allah terjadi ya Bapa. Amin. Ini saatnya pelayanan terjadi besar-besaran ya Bapa. Karena tanda akhir zaman semakin tergenap ya Bapa. Biarkanlah kami punya rasa hati yang haus dan lapar akan Engkau, selalu Amin. mencari Engkau ya Bapa. Amin. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Kosani Tuhan. Amin. Biarkanlah Tuhan tambahkan urapannya secara luar biasa Amin. Bapa. Roh-Mu yang kudus mengawali dan memimpinnya ya Bapa di dalam melayani Engkau ya Bapa. Dan berdoa untuk Ibu Sarah Antoni Bapa. Amin. Tuhan tambahkan berkat jasmani dan rohani. Tuhan Amin. tambahkan pengurapan kuasa-Mu, mengalirlah Amin. Roh-Mu yang kudus bekerja ya Bapa. Amin. Sehingga boleh mengabarkan kabar kesukaan ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi hati yang hancur, Engkau mengasihi hati yang putus asa ya Bapa. Amin. Namun Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Biarkanlah Amin. kami boleh tetap tegar dan selalu berada di dalam kemenangan sejati, bahwa Yesus ada di pihak kami Amin. dan memimpin kami jika kami mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Amin. Dan pulihkan kami semua. Kami Amin. semua boleh hidup baru di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh setia kepadamu, mengiring-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.